Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa dapat belajar jarak jauh. Pada pelajaran ini saya akan mengajar namanya mata pelajaran desain multimedia interaktif. Untuk pertama kali kita masuk ke bab pertama, itu konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Sekarang mari kita memasuki definisi dari multimedia interaktif. Sebelum kita masuk ke definisi multimedia interaktif, saya akan memberikan definisi dari multimedia sendiri. Multimedia adalah merupakan kombinasi dari teks, foto, seni, grafis, suara, animasi, dan elemen-elemen video yang dimanipulasi secara digital. Nah, kemudian definisi dari multimedia interaktif adalah penggabungan antara teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan video, serta memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan produk multimedia. Itulah definisi dari multimedia interaktif. Selanjutnya kita masuk ke mata pelajaran yang namanya project. Di sini kita membahas namanya project multimedia merupakan piranti perangkat lunak yang berisi informasi, pengetahuan, dan hasil yang ditampilkan di layar komputer. Project dapat diedarkan atau dijual kepada konsumen atau pengguna akhir, biasanya dalam bentuk CD atau melalui internet. Itu yang dimaksud dengan project dalam desain media interaktif. Selanjutnya kita masuk ke manfaatnya. Apa sih manfaatnya daripada multimedia interaktif? Manfaatnya yaitu dimanfaatkan secara luas pada kehidupan masyarakat. Multimedia interaktif dalam bisnis, presentasi, demo produk, database, katalog, dan pemasaran. Dan yang lanjutan sekarang adalah pemasaran dalam bentuk media interaktif. Selanjutnya, konsep dasar multimedia interaktif. Produk multimedia berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif atau non-linier. Level-level interaktif dalam pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, umpan balik merupakan tingkat interaktif yang paling rendah. Yang kedua, manipulasi meliputi perubahan secara real time atau transformasi informasi sebagai tanggapan atas tindakan pengguna. Tingkat manipulasi menyediakan tanggapan yang fleksibel dengan bervariasi. Yang ketiga, adaptasi meliputi tanggapan yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna sebelumnya. Yang keempat, komunikasi. Lingkungan pembelajaran online dinamis yang fleksibel. Selanjutnya kita masuk ke model multimedia interaktif. Itu ada 6. Yang pertama, model tutorial merupakan salah satu jenis model yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi istilah, latihan, dan percabangan yang sesuai. Yang kedua, model drill and practice merupakan model yang tidak memuat materi tetapi langsung berlatih dan praktek sesuai dengan teori yang pernah diperoleh sebelumnya. Yang ketiga, model simulasi merupakan model yang disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dihadapi oleh pengguna dengan tujuan untuk memperoleh pengertian global tentang proses. Selanjutnya yang keempat, model instructional games merupakan model yang berisi tentang tata cara menjalankan atau suatu prosedur menjalankan proyek multimedia interaktif. Yang kelima, model hybrid merupakan gabungan dari 2 atau lebih model multimedia interaktif. Sedangkan yang terakhir, model Socrative
merupakan model yang berisi percakapan atau dialog antara pengguna dengan komputer dalam natural language. Model informasi menyajikan informasi dalam bentuk data daftar atau tabel. Itu dah tadi model multimedia interaktif. Selanjutnya, website multimedia interaktif. Konsepnya adalah sesuatu yang dipahami atau abstraksi suatu ide atau gambaran mental. Sedangkan konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif adalah memahami pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, interaksi, dan berkomunikasi baik berbasis halaman web maupun media interaktif. Selanjutnya kita beralih ke interaksi. Interaksi adalah suatu fitur yang menonjol dalam multimedia yang memungkinkan pembelajaran yang aktif atau active learning. Keuntungan dan kerugian menggunakan web berbasis multimedia. Keuntungannya dapat mengatasi berbagai gaya belajar. Belajar dengan sistem visual, kinestetik peserta didik, bahan lebih menarik dan menyenangkan, banyak ide-ide lebih mudah untuk menyampaikan. Kekurangannya, waktu dan biaya, kompatibilitas dan waktu download. Yang terakhir kita masuk ke bagian aplikasi. Nah, aplikasi di dalam media interaktif ini menggunakan aplikasi berbasis HTML5. Memiliki kelebihan yang luar biasa, antara lain mudah dikembangkan, mudah diupdate, akses informasi lebih mudah, lebih murah, heavy platform, bisa digunakan secara offline. Itulah pelajaran pada bab pertama sudah selesai kita bahas di pertemuan sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.